Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وسبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت العلام الغيوب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan dualisme dunia yang tak akan bertahan satu jika tak ada dua, hingga terciptalah langit dan bumi, lautan dan daratan, bulan dan bintang, hingga sempurnalah kehidupan kita di alam semesta ini. Yang kedua, salawat serta salam senantiasa mengalir deras kepada Rasul pemimpin umat yang mencerna permuk kriminal dan maksiat, yang mengorbit cahaya selamat, yang mampu memberikan syafaat kepada umat esok di hari kiamat. Beliau adalah baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, berdirinya saya di sini akan menyampaikan tausiah yang berjudul Bahaya Pergaulan Bebas bagi Generasi Muda. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, pergaulan bebas adalah wabah bagi pergaulan muda-mudi kita saat ini. Wabah tak terkendali ini dapat menimbulkan hal negatif bagi masa depan bangsa ini. Pergaulan bebas dapat dilakukan dengan sengaja dan dapat dilakukan juga dengan hanya sekedar mengikuti tren saja. Memang kita maklumi, masa muda adalah masa yang penuh dengan harapan. Masa muda adalah masa yang penuh dengan romantika kehidupan yang indah. Namun ada dua hal yang harus kita hindari dalam Islam. Salah satunya adalah ikhtilat. Apa itu ikhtilat? Ikhtilat adalah perbuatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang menuju ke arah perzinaan. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, berapa banyak gadis-gadis yang bergelimpangan jadi korban. Berapa banyak bayi-bayi yang tak tahu kemana ia harus memanggil ayahnya. Apalah deretan ini juga masih terus bertambah dengan dalih modernisasi, dengan dalih perkembangan zaman, dengan dalih emansipasi, dan masih terus menginjak moral yang seharusnya kita junjung tinggi-tinggi, sebagaimana firman Allah dalam Quran surah An-Nisa ayat 9 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا شَدِيدًا. Yang artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang senantiasa meninggalkan keturunan di belakang mereka dengan keadaan lemah dan takut akan kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah bertutur atau berkata yang dengan yang benar. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, menurut Profesor Dr. Quraisy Shihab, ayat ini berperan agar umat muslim dapat mewujudkan generasi yang berkualitas dan mampu memberikan potensi dirinya bagi masa depan bangsa ini. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, inilah pandangan Al-Quran terhadap generasi muda. Jangan sampai generasi muda justru jadi penghancur bangsanya sendiri. Maka wajib bagi saya dan bagi para hadirin dan hadirat semua untuk merasa takut melihat
keturunan-keturunan di belakang kita yang dalam keadaan lemah, baik lemah fisik, lemah mental, lemah harta, lemah iman, apalagi yang kita takuti adalah lemah akidahnya. Sebab jika memiliki sumber daya akidah dan iman yang lemah, maka kita akan sangat mudah terjerumus di dalam negatif global, apalagi di era globalisasi saat ini. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, begitu banyak pergaulan-pergaulan asing, begitu banyak pergaulan-pergaulan bebas dan budaya-budaya asing yang masuk ke dalam negeri ini dengan cepat dan langsung menyerang para muda-mudi. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, kesimpulan yang bisa kami ambil dari ceramah singkat ini adalah generasi muda harus membanggakan kedua orang tuanya. Generasi muda harus membanggakan bangsa dan negara. Pergaulan bebas adalah hal yang dapat menyia-nyiakan waktu saja. Pergaulan bebas dapat menyengsarakan di dunia maupun di akhirat. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.